Sobat Nerti, perkenalkan nama saya Siti Nurbiana Mayanti. Saya dari salah satu mahasiswi Universitas di Kota Jakarta, yaitu adalah Universitas Paramadina. Saya bersama narasumber saya di sini, yaitu Bapak Muhammad Ma'ruf, akan membahas mengenai isu-isu milenial. Apa sih itu milenial? Kita juga di sini ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak Ma'ruf. Hmm, Coba saya sampaikan ya Pak untuk pertanyaannya. Yang ya. pertama itu adalah mengenai milenial filosofi atau filsafat milenial. Yang pertama itu pertanyaan saya, apa sih milenial filosofi itu, Pak? Oke, terima kasih Vira ya atas waktunya mengundang saya di diskusi di channel RT ini. Jadi, milenial filosofi atau filsafat milenial itu apa? Jadi sebenarnya apa saja bisa difilsafatkan ya. Di era modern ini, kita mengenal apa yang disebut dengan philosophy of ya. Ada kata sifat di belakang filsafat. Jadi maksudnya apa? Jadi objek-objek itu apa saja bisa digali, dianalisa dengan menggunakan sudut pandang filsafat tertentu. Nah, kata milenial itu bisa kita isi misalnya apa? Dari sisi usianya, dari sisi problemnya, dari sisi macam-macam seluk-beluk dari usia-usia milenial. Nah, milenial menurut salah satu penelitian ya, itu dibagi menjadi dua ya dari sisi kategori umur ya. Junior milenial dan senior milenial. Junior milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1991 hingga 1998 dan senior milenial adalah mereka yang lahir di antara tahun 1983 hingga 1990. Menurut kelompok umur, penduduk milenial berusia 20 hingga 35 mencapai 24%, yaitu 63,4 juta dari penduduk kategori usia produktif 14 hingga 64 tahun yang jumlahnya adalah 179,1 juta jiwa atau sekitar 67,6%. Jadi ini salah satu penelitian yang saya kutip. Jadi jumlahnya itu sangat signifikan. Generasi milenial atau generasinya Mbak Vira ini menjadi tumpuan dari masa depan dari bangsa ini. Dan 5 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa. Kira-kira mungkin ya 4-5 tahun Mbak Vira dan teman-teman kan akan lulus. Jadi kita harus mengetahui apa masalah dari kaum milenial ini. Apa masalahnya? Bisa digali dari misalnya pola makannya, kemudian bagaimana pandangan politiknya, pandangan nilainya, pandangan agamanya, kemudian hobinya, harapannya terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan harapan terhadap negara ini. Nah, itu semua menjadi bahan-bahan yang menarik untuk dijadikan kajian, ya, terutama dari kajian filsafat. Misalnya begini, sekarang itu kan zamannya revolusi industri 4.0. Tentunya kaum milenial ini sebagaimana kaum tua juga engagement atau keterkaitan produk dari teknologi misalnya mobile phone itu kan sangat tinggi. Sehingga pola komunikasi satu dengan yang lainnya kan berubah, ya kan? Pola makannya juga berubah. Anak-anak sekarang tidak suka masak, ya, sukanya pesan pakai Gojek. Pergi Beda kemana-mana. dengan era yang sebelumnya ya, Pak ya? Ya, beda dengan era saya. Era saya baru mulai ada HP dan HP-nya juga masih jadul, tidak ada SMS. Kalau mau telepon ya harus pakai pulsa dan itu masih mahal pada saat itu, tidak ada kamera. Dan memang betul untuk komunikasi. Nah, bisa dihitung yang punya itu satu kelas bisa jadi yang punya cuma 2 orang. Itu era-era sekitar 95 ke sini lah gitu. Nah, apalagi sebelum era-era tahun 95 ke bawah, ya kan? Era-era tahun 90 belum ada orang bawa HP. Tapi sebagian memang sudah kenal atau terengage ya, terikat dengan laptop ya, tapi baru sedikit ya. Iya. Komputer juga masih sedikit. Nah, hal ini terutama milenial ini
karena engagement atau keterikatannya terhadap teknologi sehingga cara melihat sesuatu juga berbeda dengan generasi saya, kan gitu. Nah, itulah yang digali nanti dari sisi identitasnya, bagaimana identitas milenial ini melihat dirinya, kan gitu. Bagaimana dia melihat dirinya, apakah masih menggunakan nilai-nilai lama, maksudnya masih sama dengan generasi saya. Kalau generasi saya masih mendengarkan kata-kata orang tua, mungkin sekarang kan lebih mendengar dari WhatsApp, dari lingkungan, dari mobile phone, ya kan. Jadi Betul, Pak. waktu untuk bicara dengan orang tua sedikit, mungkin waktu mau makan saja, mau mau minta uang baru ngomong sama orang tua. Selain itu sibuk dengan HP sendiri, orang tua juga sibuk, anak-anak milenial juga sibuk. Kira-kira begitu gambarannya. Benar sekali, Pak. Itu sangat dirasakan sih ya. Dari saya pernah diceritain sama orang tua saya gimana sih perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang tentu sangat berbeda. Adik Hmm. saya sekarang tuh sering juga ya main handphone. Kan kayak zaman dulu tuh kalau sore-sore, ayo semuanya ngaji, anak-anak kan ngaji ya Pak ya. Dibandingin dengan anak sekarang tuh sangat-sangat berbeda Pak. Berbeda Hmm. sekali. Itu saya diceritakan oleh mama saya. Hmm. Itu sangat berbeda banget tuh Pak. Dari zaman dia tuh pada saat itu sama zaman sekarang tuh beda banget Pak. Tuh. Hmm. Iya Oke begitu. Pak Mahru, Hmm. terima kasih loh Pak untuk jawabannya. Hmm. Sudah mewakili ya Pak. Jadi ada milenial junior dan senior ya Pak ya. Hmm. Coba saya ada pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hmm. Boleh. Eh, dari tanya dari saya Pak, apa sih hubungan milenial filosof dengan filsafat kontemporer sekarang ini Pak? Ya, jadi begini. Saya kan ngajar filsafat kontemporer. Saya jelaskan dulu ya hubungan sebelum menghubungkan antara filsafat kontemporer dengan filsafat milenial ya. Filsafat kontemporer itu adalah ketika kita googling ya, filsafat kontemporer adalah filsafat pada abad 20-21 merujuk pada filsafat kontinental dan filsafat bahasa ya. Kontinental itu filsafat yang berkembang di Jerman ya. Terutama dipengaruhi oleh filsafat fenomenologinya Edmund Husserl ya dan Immanuel Kant itu sendiri sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang. Jadi filsafat yang fokus pada fenomena ya. Nah, apa saja metodenya dari analitik kontinental ini? Biasanya hermeneutika ya, bagaimana kita menafsirkan sesuatu masalah, kemudian historisisme mencari masalah dengan cara melacak sejarah, genealogi berarti mencari sesuatu yang origin yang ada di belakang kita. Nah, filsafat ini memang ngetren di Jerman, termasuk menurut saya Pak Soekarno, yaitu Bapak Proklamator kita, Presiden Republik Indonesia, terpengaruh menggunakan metode ini untuk menggali manusia Indonesia. Nah, kemudian yang kedua filsafat bahasa. Filsafat bahasa ya filsafat yang membahas analisis bahasa ya dengan menggunakan metode matematika dan logika. Nah, filsafat bahasa ini siapa tokohnya? Di antaranya Bertrand Russell. Nah, itu salah satu dari pengertian filsafat kontemporer. Nah, kemudian selain kontinental analitik apalagi ya. Kalau filsafat bahasa termasuk analitik ya. Filsafat pragmatisme. Pragmatisme itu tokohnya kan William James ya, yang berkembang di barat. Kalau analitik berkembang di Inggris, kalau kontinental berkembang di Jerman. Nah, pragmatisme ini berkembang memang di Amerika seperti William James, Charles Sanders Peirce, ya kan? Dan mempengaruhi filsafat atau filsuf yang ada di Amerika. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontemporer. Oke. Nah, cuman itu tidak baku gitu loh. Filsafat kontemporer itu tidak baku seperti itu. Bisa merujuk pada masalah kontemporer, cuman sudut pandangnya bisa dari berbagai macam aliran filsafat. Misalnya, saya mengembangkan filsafatnya Aristoteles, ya kan? Kenapa Aristoteles? Karena memang problem-problem yang dibahas di filsafat eh, analitik bahasa itu kan merujuk pada logika dan matematika. Sementara logika dan matematika itu juga sudah dibahas oleh filsuf-filsuf Yunani pada awal, ya kan?
Apa bedanya antara filsafat, logika, kemudian matematika itu kan hal yang penting ya. Dan itu menjadi salah satu bahan yang menarik sehingga itu menjadi metode rasional bisa untuk menganalisa kondisi kontemporer. Nah, hubungannya apa dengan milenial? Nah, filsafat milenial berarti ya kita mengambil salah satu di antara aliran filsafat itu untuk menganalisa ini problem kontemporer terutama adalah anak-anak milenial. Kira-kira begitu hubungannya. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi apa sih tadi hubungannya antara milenial filosof dengan filosof kontemporer? Nah, Pak, bagaimana sih cara belajar filsafat di era milenial sekarang ini, Pak? Di zaman sekarang tuh yang kayaknya internet tuh sangat mempengaruhi anak muda zaman sekarang ya, Pak? Menurut Bapak gimana tuh, Pak? Hmm. Nah, sebelum saya menjawab bagaimana caranya belajar filsafat di era milenial, tentu juga Mbak Vira sama teman-teman pernah nggak mendengar kata filsafat? Sering ya? Iya, Tapi tentu tapi sering. tapi kan jarang ya, jarang ya. Nah, sebelum ini belum pernah mendengar kata-kata filsafat. Kita ngedengar kata filsafat itu pasti tentang sejarah ya, Pak ya? Hmm, Sejarahnya tuh bagaimana dari zaman dulu, prosesnya tuh kayak gimana. Betul hmm. tidak, Pak? Kayak gitu. Ya, itu salah satu ya. Jadi belajar filsafat itu bisa jadi dari satu pendekatan, misalnya pendekatan sejarah. Makanya ada sejarah filsafat, ada sejarah filsafat barat, filsafat timur, kan gitu. Nah, ada juga belajar filsafat itu dari tematik ya, dari subjek matternya. Nah, biasanya orang itu belajar dari sejarah filsafat, bukan subjeknya. Nah, yang saya kembangkan adalah belajar filsafat dari subjeknya, subjeknya yang mana gitu loh. Misalnya subjek matter atau subjek utama dari filsafat itu apa sih? Saya mengambil pengertian yang klasik yaitu filsafat adalah falsafah al-ula. Kalau bahasa Arabnya falsafah al-ula, filsafat pertama. Nah, filsafat pertama, the first philosophy itu yang mencanangkan, yang mempopulerkan adalah Aristoteles itu sendiri. Apa subjek matternya? Subjek matternya adalah ada sebagaimana adanya. Maksudnya apa nih Pak? Ada sebagaimana adanya. Jadi ada kan tahu sendiri kan sesuatu yang dekat dengan kita kan. Ada Mbak Vira, ada meja, ada kursi. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara kalau dibahas ya itu hubungan antara cabang filsafat yang paling penting yaitu ontologi dan epistemologi tapi dengan bahasa yang sangat mudah. Misalnya kan ada kedekatan antara pengetahuan dengan ada ya. Jadi ketika misalnya Mbak Vira nih, ini sekedar mendemonstrasikan ya, Mbak Vira itu ada kan? Ada ya? Ada di depan saya sedang berdiskusi. Ada Mbak Vira. Mbak Vira apa? Rambutnya panjang. Umurnya kira-kira berapa? 20. Anaknya siapa? Anaknya A. Sekarang kerja di mana? Kerja di A. Nah, itu kan informasi-informasi tentang Mbak Vira. Berarti atribut-atribut tadi Mbak Vira yang kulitnya putih, yang rambutnya panjang, kerja di A, kuliah di A, itu semua menjadi satu pengetahuan tentang Mbak Vira. Tapi keberadaan ada Mbak Vira itu sendiri adalah satu atribut yang khas yang bisa mewakili tidak hanya Mbak Vira. Oke. Jadi ada kemudian ada pengetahuan di belakangnya. Di belakang sekitarnya ini namanya esensi pengetahuan. Jadi kalau saya bilang tadi Mbak Vira rambutnya panjang, Mbak Vira kulitnya putih, cantik, kerja di A, kemudian kuliah di A, temannya ini itu namanya pengetahuan, bentuk-bentuk pengetahuan. Namanya esensi dalam filsafat. Tapi ada Mbak Vira itu sendiri itu kata ada itu bisa mewakili semuanya. Nggak cuma Mbak Vira, teman-teman Mbak Vira, Siti, Vira, Fatimah, Nadine, Bejo, Slamet, ya semuanya termasuk meja, kursi, alam semesta, bahkan imajinasi kita, perasaan kita itu bisa diwakili oleh kata ada. Nah, saya tumbuhkan seperti itu bahasanya kan mudah. Nah, itu sebenarnya menjelaskan secara tidak langsung apa yang dimaksud dengan ada sebagaimana adanya. Misalnya saya ditanya begini, apa filsafat Vira? Filsafat Vira sekarang. Oh, filsafat Vira sekarang apa ya? Ya saya lihat dulu, ya kan? Mata saya melihat Mbak Vira dengan indera. Oke, kontak kan. Kemudian informasi tadi.
Misalnya Mbak Vira rambutnya panjang, kulitnya putih, kuliahnya di sini, pergaulnya sama ini, pola pikirnya begini dan sebagainya. Ini akal saya menganalisa Mbak Vira. Ini sebenarnya adalah proses yang dialami oleh ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, itulah rasionalisasi, proses memilah-milah data-data yang saya tangkap dari mata. Nah, berarti proses pengetahuan jalannya bagaimana? Dengan mata melihat, dengan imajinasi saya membayangkan Mbak Vira akan menjadi apa. Dengan saya tanya, apa yang Anda rasakan Mbak Vira? Saya senang Pak berdiskusi dengan Pak Ma'ruf. Berarti, ya kan, itulah informasi-informasi yang berguna namanya esensi pengetahuan tentang ada Mbak Vira. Nah, gitu. Pengetahuan ada itu sederhananya seperti itu. Berarti kata ada itu bisa jadi salah satu kunci pengetahuan ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi ada itu harus ditumbuhkan. Kelihatannya sederhana ya. Misalnya Betul, saya betul. absen, Vira ada Pak? Ya ada dari tadi kan ada. Dari sejak Ada. Vira di dalam perut mamanya, ibunya Vira kan sudah ada di perut. Berarti kan sudah ada. Ya kan ada di perut. Setelah lahir ada di pangkuan ibu. Setelah itu kemana? Sekolah di TK, SMP, SMA ada terus. Jadi ada itu bisa mewakili ya. Vira bergerak terus. Tapi kata ada tetap gitu loh. Berarti ada itu apa? Sederhana, ya kan? Sebenarnya saya nggak Iya, betul. sebenarnya Pak Maruf nggak perlu menjelaskan, sebenarnya kan sudah jelas. Ketika saya jelaskan justru malah semakin tidak jelas. Nah, itulah karakter dari definisi ya yang membatasi tentang ada itu sendiri. Sebenarnya nggak saya jelaskan sudah jelas. Itulah yang dimaksud dengan sifat dari ada itu self evident ya, terbukti dengan sendirinya. Tapi terpaksa saya jelaskan karena Mbak Vira bertanya. Inilah pengetahuan-pengetahuan yang dinamakan dengan pengetahuan proporsional. Seperti itu. Gampang. Saya menjelaskan Berarti dengan itu termasuk esensi pengetahuan ya, Pak ya? ya esensi Oh, baik, pengetahuan. baik. Esensi pengetahuan dimulai dari diri kita. Anak milenial ini bisa bisa ditumbuhkan dengan kesadaran pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya pengetahuan itu juga terbukti dengan sendirinya, nggak perlu dijelaskan, sesuatu yang fitrah. Ya kan, keberadaan adalah sesuatu yang fitrah, pengetahuan juga sesuatu yang fitrah. Nah, ini ala anak milenial kalau kontaknya dengan HP, keberadaan keterikatannya dengan HP juga akan besar. Makanya keadaan dari wujud dari Mbak Vira nanti juga akan terpengaruh dari interaksi dengan HP. Makanya saya buka gitu loh, nggak cuma HP, ada realitas yang lain. Saya buka cakrawala itu. Kira-kira begitu? Benar sekali, Pak. Kayak tuh kalau kita dengar kata filsafat itu sangat berat sekali ya, Pak. Padahal Mm-mm. realitasnya tuh sebenarnya tidak seperti itu ya, Pak. Betul tidak, Pak? Ya, ya Sebenarnya kalau sebenar. kita dengar kata-kata Mm-mm. filsafat tuh kayaknya tuh sangat berat sekali kalau kita belajarnya. Kayaknya sangat berat sekali gitu, Pak. Tapi ternyata Ya, realitanya kan tidak seperti itu ya, Pak. ya, enggak. Ya, Tuh. ini memang filsafat di mata filsuf memang berat. Kalau lagi berfilosofi secara profesional ya, seperti Aristoteles, dia meneliti tumbuh-tumbuhan, membedah ikan paus, dia melakukan eksperimental, membuat buku organon, logika, membuat buku matematika, membuat buku metafisika, membuat buku biologi, macam-macam dia buat itu serius ya berat. Tapi menurut dia nggak berat. Nah, saya hanya sekedar mengambil apa yang sudah diteliti oleh Aristoteles, saya sampaikan dengan bahasa yang mudah. Kira-kira gitu. Cukup ya untuk sesi ini ya kira-kira ya. Mas Bapak, terima kasih untuk uh, pembelajarannya kali ini, Pak. Tunggu gimana teman-teman, pasti kan kalian juga menambah ilmu lagi. Di nextnya kita pasti bakal membagi ilmu-ilmu yang lainnya lagi dengan bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Ba'ruf. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama. untuk waktunya. Terima Sama-sama. kasih Pak. Sukses selalu.